Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, nama budaya Om Swastiastu, salam kebajikan, dan tentunya salam sahabat museum, museum di hatiku. Ini menjadi salah satu ciri khas salam yang ada di museum dan saya yakin teman-teman yang rawuh pada kesempatan hari ini cukup paham bagaimana museum selalu menggunakan salam tersebut dan memperbaharui paradigmanya saat ini. Gitu. Nah, berkaitan dengan kegiatan pada kesempatan hari ini, kebetulan dari pihak Museum Benteng Frederberg berhalangan hadir, baik itu kepala museum maupun kepala seksi, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari panitia memohonkan izin untuk tidak bisa hadir terkait dengan kegiatan tersebut. Namun sebelum acara ini dimulai, tentunya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Sang Maha Kasih dengan berbagai nikmatnya. Pada kesempatan kali ini, kegiatan-kegiatan luring sudah mulai bermunculan. Di sisi lain, kegiatan daring juga mulai masif untuk terus menghidupkan bagaimana geliat museum yang ada di tengah masyarakat. Kemudian berbekal dengan tajuk museum sebagai ruang apresiasi publik, Museum Benteng Frederberg mencoba untuk menawarkan satu pendekatan baru, The New Museum, tentang paradigma museum di abad ke-21 yang mengedepankan ruang kreatif, mengedepankan kolaborasi, lintas disiplin, hingga kemudian kerjasama dengan berbagai komunitas. Nah, hadir pada kesempatan kali ini, saya menyapa seluruh hadirin. Dua narasumber kali ini nantinya akan membahas, menerjemahkan ruang apresiasi publik dari museum ini dari sisi mereka, dari perspektif mereka. Yang pertama nanti akan ada Dr. Sri Margana, MPhil. Beliau adalah dosen dari jurusan atau Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM yang karyanya sudah tidak bisa diragukan, dan saat ini belakangan terakhir beliau juga sering mengkurasi pameran yang bisa kita nikmati bersama. Sementara pembicara kedua akan ada Mas Heri Pemat. Beliau adalah foundernya Arjok, yang karya-karyanya selalu ditunggu, yang karya-karyanya monumental menika selalu menjadi bagian dari keinginan masyarakat, nanti-nantian masyarakat yang ingin kemudian disaksikan. Begitu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya menyapa kedua narasumber untuk mewakili dari Kepala Museum Benteng Frederberg yang nantinya akan mengantar diskusi pada siang hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini kita laksanakan bersama, alangkah baiknya kita dapat memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Sang Maha Kasih agar jalannya diskusi, jalannya seminar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa disilahkan. Terima kasih. Selanjutnya akan kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami imbau kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri.
Ya, terima kasih. Tentang mengurangi rasa hormat, mewakili Kepala Museum Benteng Fredericburg dan seluruh staf yang ada di museum, mengucapkan selamat datang dan tentunya terima kasih kepada kedua narasumber berkaitan dengan kesediaan beliau untuk dapat hadir dan menyampaikan bagaimana museum saat ini banyak sekali merespon publik menjadi ruang inklusi, menjadi ruang untuk dapat berkolaborasi bersama. Dua narasumber pada kesempatan kali ini, Pak Margono dan Mas Heri Pemat, nantinya akan menyampaikan berbagai perspektif, sudut pandang bagaimana ruang apresiasi publik yang ada di museum ini bisa dikolaborasikan, bisa kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dan tentunya bisa dikembangkan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan kreatif yang ada dan berkembang saat ini. Dan seluruh peserta pada kesempatan kali ini nanti dapat menyampaikan segala keresahan, pertanyaan, dan keingintahuan terkait dengan diskusi pada kesempatan kali ini melalui dari kolom chat. Dan nantinya pertanyaan akan dibacakan satu persatu sesuai dengan waktu pada sesi Q&A dan akan dijawab secara berkala oleh narasumber. Dan tentunya akan ada apresiasi dari Museum Benteng Fredericburg nantinya terkait dengan seluruh peserta yang aktif dalam berdiskusi pada sesi kali ini, pada kesempatan kali ini yang nantinya akan diberikan oleh Museum Benteng Fredericburg kepada peserta yang hadir secara virtual dan bisa terus berdiskusi aktif untuk membangun ruang diskusi, ruang apresiasi publik ini. Begitu, dan berbagai informasinya bisa dibaca secara langsung melalui tampilan layar Zoom dari seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Tanpa mengurangi rasa hormat dan mengefisienkan waktu pada kesempatan kali ini, pembicara pertama yang akan menyampaikan materi terkait dengan museum sebagai ruang apresiasi publik, secara khusus akan membahas tentang museum sebagai badan layanan umum dan berbagai kemungkinannya. Beliau adalah Pak Margono dan waktu dan layar lebih tepatnya saya silakan kepada beliau, Pak Margono yang terhormat. Monggo Pak Margono. Baik, terima kasih Mas Fajar. Apakah suara saya cukup baik didengar? Iya. Oke, baik. Selamat pagi semuanya teman-teman semua, Mas Heri, Pemat, dan juga para peserta seminar hari ini. Senang sekali bisa ketemu hari ini, dan saya sebetulnya bukan ahli museum, tapi cukup mengamati ya mengenai museum ini karena soboni ning museum, sejarawan biasanya soboni ning museum. Jadi karena sering berkunjung ke museum, jadi mengamati juga. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu, baru mungkin 3 hari yang lalu, saya mengunjungi 3 museum di Jakarta, yaitu di Museum Nasional Jakarta, kemudian di Museum Bank Indonesia, dan Museum Modern Art-nya seniman Agus Suwage yang dikenal dengan Museum Macan ya, di Jakarta, di daerah Kebonjeruk, Jakarta. Nah, 3 museum yang berbeda, 2 ditangani oleh pemerintah dan 1 milik swasta. Yang satu jelas sekali arahnya historis, yang satu lagi museum itu museum seni yang modern art gitu, yang mengembangkan juga berbagai terobosan-terobosan di dalam eksebisinya. Nah, saya akan cerita aja. Saya tidak akan menceritakan keseluruhan kunjungan ketiga itu, tapi sebagai ilustrasi cukup ke Museum Nasional aja, karena itu museum kita bersama, museumnya orang bangsa Indonesia yang kita banggakan. Dan di sana saya sempat berdiskusi cukup panjang lebar dengan Ibu Nusi. Ibu Nusi itu dulu kurator
di Museum Nasional, kemudian sekarang menjadi mengepalai Departemen Pengembangan Museum yang untuk membuat museum lebih populer dan dikenal oleh masyarakat. Nah, saya punya dokumentasi dari kunjungan saya. Jadi sebelum saya melanjutkan obrolan ini, saya ingin menunjukkan beberapa dokumentasi yang bisa saya share ke sini. Apakah sudah bisa ditampilkan? Ya, sudah terlihat Pak Markono. Baik, ini saya punya tujuan saya ke Museum Nasional terutama adalah untuk mengamati atau mendokumentasikan artefak berupa prasasti-prasasti. Saya mencoba memotret dan mendokumentasikan secara detail prasasti-prasasti yang menjadi koleksi dari Museum Nasional. Karena saya punya rencana tahun depan untuk pameran yang bertemakan tentang aksara Nusantara. Jadi prasasti menjadi salah satu objek dan subjek dari pameran saya masa depan, tahun depan. Sehingga kemudian saya ke sini utamanya untuk mendokumentasikan prasasti-prasasti dari masa Hindu, Buddha Indonesia. Ini adalah kondisi tempat penyimpanan benda-benda arkeologi di Museum Nasional. Jadi di pintu masuk itu ada satu gedung yang menyimpan prasasti. Di kanan kiri di luar gedung itu juga ada arca-arca dan prasasti. Kalau kita perhatikan di video ini, kita melihat bagaimana artefak-artefak yang terutama arca dan prasasti ini ditempatkan hanya di antara dua gedung. Jadi di tritisan gedung itu, bahkan di atas saluran air dan juga di antara hidran atau mesin-mesin pengontrol untuk listrik dan juga mesin pengontrol untuk air dan sebagainya. Jadi dia ditempatkan juga secara acak gitu ya, tidak teratur dengan baik. Hanya dan jaraknya itu sangat sempit ya, antara satu artefak dengan artefak yang lain itu sangat sempit. Ini di bagian sisi kiri. Hal yang sama juga ditemui di bagian sisi kanan. Nah, ini yang bagian sisi kanan. Di sana ada ratusan artefak ya yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Nusantara, dari ujung utara Pulau Sumatera sampai pada ujung timur Indonesia. Umumnya berupa prasasti dalam bahasa Jawa kuno dan sebagian Sanskerta. Dan ini yang tampak di sini adalah prasasti-prasasti yang berbahan batu, terutama baik batu andesit maupun jenis-jenis batu yang lain. Nah, apa yang ingin saya kemukakan di sini adalah soal bagaimana museum sekelas Museum Nasional Jakarta itu
cara memperlakukan artefak, menempatkan, mendisplay artefak itu cukup memprihatinkan bagi saya, terutama kalau saya membandingkan dengan museum-museum yang lain yang ada di Leiden. Misalnya di Leiden juga banyak sekali artefak Indonesia yang disimpan di sana. Nah, karena tujuan saya adalah riset, maka saya mencoba untuk memotret, mendokumentasikan, memvideokan prasasti-prasasti yang saya inginkan gitu. Nah, di sini kelihatan kesulitan saya dalam memotret itu. Karena ruang yang begitu sempit, sehingga saya tidak mempunyai jarak yang cukup untuk bisa mengcover prasasti itu dengan baik. Apalagi prasasti ukurannya gede-gede, ditempatkan berhimpitan di antara artefak yang lain, sehingga untuk mencari ruang memotret dengan baik itu sangat sulit. Sehingga mungkin di bagian foto pertama ini kelihatan saya bisa memotret agak leluasa karena ada space, tapi ketika saya harus memotret bagian sampingnya, karena di prasasti itu ada tulisannya tidak hanya di depan belakang, tapi juga di samping dan di atas. Nah, di situ saya akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, demikian hal yang sama seperti ini, ketika prasasti itu, jadi misalnya saya ingin memotret salah satu di antara 3 prasasti ini, maka saya harus duduk atau punggung saya harus menggesek-gesek prasasti yang ada di belakang saya, sehingga kalau ingin mendapatkan gambar yang baik itu tidak mungkin dilakukan karena sudah terbentur dengan prasasti berikutnya. Nah, seperti ini tentu kalau kita mengingat fungsi museum sebagai ruang untuk belajar atau ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, tentu ini tidak memadai karena cara menempatkan, mendisplaynya itu tidak bagus, tidak baik, tidak menjamin keamanan dari artefak itu. Misalnya kemarin tuh banyak yang pengunjung yang berdesakan, berhimpit-himpitan ingin melihat artefak yang luar biasa ini, karena tubuhnya sampai menyentuh-nyentuh, menggeser-geser artefak itu, sehingga untuk batu yang umurnya sudah ribuan tahun itu kemungkinan bisa aus atau terkena iritatif karena geseran-geseran para pengunjung itu. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan adalah museum sekelas Museum Nasional milik bangsa Indonesia ini yang dibangga-banggakan itu tidak bisa mendisplay museumnya dengan baik. Walaupun nilai dari artefaknya itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi bahkan mungkin di banyak museum di dunia, nilai-nilai artefak yang ditampilkan di sini itu luar biasa tingginya. Nah, dan itu jika rusak juga sulit sekali melakukan restorasi, mengingat bahan yang dipakai adalah bahan-bahan seperti itu. Nah, ini hanya sekedar gambaran ekspresi singkat, dan keadaan seperti ini tidak pernah berubah sejak saya pertama datang ke Museum Nasional waktu saya masih SMA, masih sekolah menengah. Saya pernah ke sini, ya seperti ini bentuknya. Sampai sekarang displaynya ya seperti ini, tidak ada yang berubah. Kemudian dari sini saya ingin melihat bahwa sebetulnya apa yang terjadi di Museum Nasional itu hanya salah satu dari persoalan yang dihadapi oleh banyak museum di Indonesia. Kalau saya identifikasi permasalahan pokok museum di seluruh Indonesia itu, pertama masalah dana, ya, pendanaan yang sangat karena museum-museum waktu itu masih tergantung kepada pendanaan dari negara, masih anggaran dari pemerintah. Kemudian masalah sumber daya manusia. Kemarin saya berbicara berapa di Museum Nasional ini yang kuratornya orang sejarawan, tidak ada satupun. Baru tahun ini merekrut dua lulusan sejarah dari Unpad dan satu lagi dari USU Sumatera Utara yang akan bekerja membantu di museum ini.
Yang lainnya itu umumnya arkeologi dan juga antropologi. Tapi yang dari sejarah tidak ada. Yang senior bahkan bukan dari sejarah tapi dari antro. Nah, jadi dari sisi sumber daya sekelas Museum Nasional pun tidak punya kurator-kurator handal yang bisa mendisplay, mengkurasi koleksi dengan baik. Nah, kemudian yang lain masalah keamanan. Ya tentu saja masalah keamanan itu bukan soal pencurian atau saja, tapi juga masalah keamanan artefak dari yang tadi saya sebut, misalnya kalau terjadi kerusakan, gesekan-gesekan, erosi, aus dan sebagainya yang disebabkan karena tata pamer atau display yang tidak baik, di mana antara letak distance antara artefak satu dengan artefak yang lain itu terlalu sempit, berhimpit-himpitan, bahkan seperti menumpuk di gudang-gudang, seperti tidak didisplay karena hanya diletakkan begitu saja. Dan kalau kita melihat sedikit kembali ke sini, gambar ini, bagaimana display ini di sini diletakkan di atas fondasi yang kemudian disemen, sehingga posisi seperti ini sangat sulit untuk memindahkan artefak. Jika terjadi sesuatu, terpaksa harus bongkar alas ini dengan susah, dan bisa dalam proses pembongkaran atau pemindahan bisa saja membuat ini menjadi rusak. Nah, ini persoalan keamanan seperti itu. Kemudian yang lain adalah kuratorial. Tentu saja di sini saya di dalam museum ini di depan artefak itu tertulis keterangan ini prasasti apa. Singkat sekali. Beberapa ada barcode-nya yang bisa diakses dengan internet, kemudian di-scan dengan HP, kemudian bisa didapatkan penjelasan yang lebih luas. Tapi itu hanya beberapa biji saja dari ratusan artefak yang ada di sini. Sehingga yang bisa kita dapat informasi mengenai artefak ini ya hanya namanya saja, hanya judulnya, asalnya dari mana, kira-kira usia dari mana. Dan tidak ada guide khusus yang kompeten untuk yang mendampingi saya di situ. Tidak ada juga petunjuk dari Museum Nasional kalau ingin guide yang profesional silahkan menghubungi ini, atau apakah ada layanan khusus, itu juga nggak ada keterangan seperti itu. Kita sama sekali masuk nggak diberi wawasan mengenai adanya guide-guide seperti itu. Jadi kurasi terhadap kuratorial dan kurasi terhadap koleksi juga sangat minimal sekali dan sangat kurang. Yang berikutnya adalah tentu promosi. Kalau sekaya Museum Nasional yang luar biasa itu, kita nggak pernah dengar atau promosi yang gencar, kecuali belakangan ini karena ada wahana imersif, ruang imersif dari Museum Nasional yang akan dibuka minggu ini. Sudah dibuka untuk introduction, tapi untuk pembelian tiket ruang imersif baru akan dibuka minggu ini. Dan dari situ kita baru melihat Museum Nasional, tapi tentu saja bukan promosi yang sesungguhnya dari apa yang dari kekayaan yang ada di Museum Nasional itu. Tentu saja ini berpengaruh terhadap minat publik, karena promosi yang kurang tentu minat publik juga kurang. Walaupun tetap harganya cuma 5.000 tiketnya, tapi saya tidak melihat, misalnya kalau saya bandingkan dengan Ulen Sentalu aja gitu yang di Jogja itu, minatnya jauh lebih banyak yang ada di Ulen Sentalu daripada di Museum Nasional. Nah, ini hal-hal yang juga dijumpai mungkin di museum-museum pemerintah yang lain yang ada di daerah, baik di Jakarta maupun di daerah. Nah, itu yang menjadi tantangan. Lalu pada tahun, tentu permasalahan ini bukan tidak disadari oleh pemerintah, dan dalam hal ini Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan pernah membahas mengenai ini, sehingga akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa ada baiknya agar Museum Nasional bisa berkembang dengan baik dan bisa tertata lebih bagus,
maka perlu adanya perubahan status dari UPT menjadi semacam BLU atau Badan Layanan Umum. Sehingga Kementerian Pendidikan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar Museum Nasional dan juga museum-museum yang berada di bawah pembinaan dari Museum Nasional itu bisa didaftarkan sebagai badan layanan umum. Apa maksudnya ini badan layanan umum? Maksudnya adalah agar museum-museum itu dapat leluasa mencari sumber dana dalam pengelolaannya, karena subsidi atau anggaran yang sangat terbatas dari Museum Nasional itu yang menjadi kendala penting bagi pengembangan museum. Sehingga dengan BLU nanti diharapkan museum bisa self-financing, bisa membiayai diri sendiri dengan cara mengundang open for investment, jadi dan sponsorship. Jadi terbuka bagi sponsorship dan investment dari para investor yang tertarik di berbagai bidang, sehingga nanti ruang-ruang khusus, baik ruang pertemuan maupun ruang-ruang yang ada disediakan di Museum Nasional itu bisa digunakan untuk berbagai kepentingan umum, masyarakat umum ya. Tentu saja yang relevan dengan misi-misi dari Museum Nasional. Nah, di sini diharapkan dari investasi itu nanti bisa dipakai untuk mengembangkan. Nah, tentu saja kalau terjadi status BLU ini, nanti juga ada restrukturisasi administrasi museum. Jadi kepala museum sekarang bukan sekedar sebagai kepala administrasi yang bersifat budaya dan sejarah gitu, tetapi dia juga kepala yang juga bisa menjadi seorang director gitu. Seperti perusahaan gitu ya, direktur gitu yang bisa memiliki fungsi kemampuan untuk mengundang investor dan mengelola pendanaan yang masuk melalui sponsorship dan investment itu. Jadi sudah kayak BUMN gitu ya, kayak badan usaha milik negara seperti itu. Nah, jadi tentu saja sumber daya atau kriteria kemampuan kepala-kepala museum nanti tidak hanya sekedar orang yang mampu menguasai pengelolaan museum dari sisi pendidikan dan sejarah atau kebudayaan, tapi juga nanti juga harus bisa mengembangkan museum itu untuk kepentingan komersil ya, kepentingan untuk menarik investor dan mengatur pendanaan dan pengelolaan negara itu. Nah, nanti bagaimana itu nanti Mas Heri Pemat akan mengembangkan harapan-harapan yang bisa atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikembangkan dari status museum sebagai BLU ini. Saya kira seperti Museum Benteng Fredericburg, kalau tidak salah juga menjadi milik pusat ya, bukan milik pemerintah daerah Jogja, dan jadi bagian dari Museum Nasional, mungkin juga berlaku untuk ini, artinya memiliki kebebasan untuk melakukan open investment atau juga self financing seperti ini. Nah, tentu saja ini bukan hal yang menjanjikan, tapi juga tantangannya sangat berat. Tantangan pertama tentu masalah sumber daya, sumber daya yang harus profesional dan kompetitif, karena nanti kalau museum-museum ini semua BLU kan seperti kompetisi. Kalau dulu kan nggak ada kompetisi karena semua dapat anggaran merata gitu ya dari pemerintah sesuai kapasitas masing-masing. Tapi sekarang ini nggak bisa karena mereka harus berkompetisi untuk bisa mendapatkan dana dari publik ataupun dari pengusaha atau dari manapun yang bisa untuk mengembangkan ini. Ya, ini tentu bagus karena kemudian ada kompetisi untuk bisa meningkatkan mengembangkan museum. Tapi di sisi lain tantangannya adalah sumber dayanya untuk bisa berkompetisi itu harus profesional. Kalau
museum sejarah tapi kuratornya nggak ada yang memiliki pemahaman baik tentang sejarah, itu juga bagaimana gitu. Setiap kali harus mengundang konsultan atau kurator luar untuk bisa mengembangkan itu. Oleh karena itu sumber daya menjadi penting. Kemudian pengelolaan ala company tadi itu, bagaimana kemudian museum bisa dikelola sebagai ala-ala company, ala-ala perusahaan yang bisa menghasilkan profit. Nah, tentu saja itu berakibat ya, kalau nanti museum ini dikembangkan dengan lebih banyak menjanjikan wahana dan juga teknologi serta hal-hal yang memerlukan pengembangan infrastruktur, itu akan berimbas pada kenaikan tiket. Jadi tiket-tiket museum menjadi premium, seperti kemarin kasus di Borobudur yang dianggap sebagai premium tempat wisata premium, akhirnya juga ingin menaikkan tiket yang begitu tinggi itu. Nah, ini tantangan. Nah, masih banyak tantangan lain dalam hal ini, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Dan ada satu juga hal yang perlu dicegah, karena apa? Karena dengan restrukturisasi museum seperti ini, dengan bentuk museum yang seperti itu juga rawan terhadap KKN ya. Rawan terhadap KKN karena ada kompetisi di bidang investasi, itu juga bisa menyebabkan oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan sendiri dari sistem ini, kemudian untuk memperkaya diri. Dan juga kalau tidak salah ya, BLU itu tujuannya adalah sebagai kantong penggalangan dana. Nah, jadi kalau dalam pengertian yang lebih ekonomi gitu, dan berdasarkan kebijakan anggaran atau politik anggaran. Jadi pemerintah itu memerlukan anggaran-anggaran yang tidak terprediksi. Perlu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah yang tidak terprediksi. Yang tidak diprediksi itu misalnya kalau ada bencana alam, ada hal yang tidak terduga, itu memerlukan dana. Sehingga pemerintah memerlukan banyak BLU, banyak lembaga-lembaga yang dibentuk dalam BLU ini. Nah, biasanya lembaga-lembaga yang memiliki potensi untuk menjadi kantong uang, pengeruk uang, seperti Museum Nasional, itu bisa dikategorikan sebagai, bisa dianggap menjadi BLU. Nah, kalau sudah jadi BLU seperti ini, diharapkan dapat menghadirkan banyak uang. Karena nanti walaupun sudah jadi BLU, museum itu bisa menarik banyak uang dari investor, tetap pengelolaannya terpusat di Kementerian Keuangan. Jadi untuk bisa mengeluarkan dananya itu terpusat, harus mengajukan penggunaannya ke Kementerian Keuangan. Jadi semua dana yang masuk melalui lembaga-lembaga BLU, termasuk Museum Nasional, uangnya langsung masuk ke Kementerian Keuangan. Nah, artinya tetap aja yang mempunyai otoritas untuk penggunaan uang yang dihasilkan dari BLU itu tentu ada tetap pemerintah. Jadi imbasnya biasanya ya kenaikan tiket yang akan dibebankan pada para pengunjung, karena upayanya sebanyak mungkin menggali dana dari masyarakat. Misalnya Museum Nasional, saya baca dari media massa, anggaran budget atau target dari tahun 2002 ini adalah 14 miliar. 14 miliar yang bisa dihimpun dari dana masyarakat itu, termasuk dari investasi. Ini cukup tinggi, sangat tinggi ya, dari mungkin anggaran yang biasa diberikan oleh pemerintah kepada Museum Nasional. Artinya mereka diberi targetmu segini bisa enggak. Maka para pengelola museum ini nanti akan benar-benar kerja keras untuk bisa mengejar target itu. Nah, itu ada sekedar cerita yang perlu mungkin tidak banyak publik ketahui mengenai
museum kita, dan mungkin nanti kalau ada pendapat, ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Nah, saya berharap ini Mas Heri nanti akan mengembangkan ini setelah museum diberi kesempatan seperti itu idealnya seperti apa agar bisa berkembang dengan baik. Gitu Mas Fajar. Jih, matur nuwun sekali Pak Margono kaitannya dengan memberi satu paradigma baru bagaimana museum ini bisa menjadi company. Kepala museum bisa menjadi direct of museum, bahkan barangkali bisa membangun satu museum board sehingga pengembangannya juga bisa terarah, kerjasamanya juga jauh lebih luas. Sudah dilempar umpan lambungnya oleh Pak Margono, saatnya monggo Mas Heri Pemat untuk bisa menambahkan bagaimana pengembangan museum selanjutnya. Monggo, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Pak Margono paparannya. Ini juga menjadi kegelisahan saya selama ini. Dari sejak saya hobi mengunjungi museum, gitu. Kemudian akhirnya saya mempunyai perbandingan begitu dengan museum-museum yang ada di luar ya. Saya sering mengunjungi museum yang ada di Eropa. Ya, di sana itu museum-museum kecil aja udah bisa, mungkin karena kecil atau ya ada museum besar yang kemudian dikelolanya secara bagus dan menginspirasi saya juga tentunya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang dulu pada Bapak Ibu semuanya yang bergabung di seminar ini. Senang sekali diundang bisa berbicara mengenai kegelisahan kita bersama tentang museum tentunya. Saya lupa judulnya seminar ini. Jadi apakah kemudian ini relevan ketika mengundang saya sebagai pelaku event sebenarnya yang kemudian mempunyai cita-cita yang sama dengan teman-teman yang lain gitu, mencoba mengurai kegelisahan tentang dunia permusiuman di negara kita gitu. Dan kita memang sudah tahu ya semuanya tadi dipaparkan Pak Margono, kondisi museum-museum kita. Saya lebih melihatnya selalu bilang bahwa museum kita itu singgup gitu, gelap, dingin, atau mungkin tidak nyaman dikunjungi, atau lebih tepatnya mungkin kalau menerjemahkan generasi sekarang itu kurang fotogenik gitu ya, atau kurang instagramable gitu, sehingga itu mengurangi minat. Jadi sebenarnya minat generasi sekarang untuk mengunjungi sebuah museum itu besar sekali. Saya melihat itu karena sudah terbukti yang tadi sampaikan Pak Margono di Museum Macan ya, yang sekarang ini ada pameran tunggal Mas Agus Wage, itu sehari itu bisa 1.000 orang dengan berbayar 100.000. Itu artinya saya yakin bukan karena pameran Mas Agus Wage saja, tapi secara minat ya, kalau ada museum dibuka, itu menjadi semacam sebuah kunjungan yang tanda kutip harus gitu ya, masih dalam level nggak mau ketinggalan gitu. Jadi mereka ketika datang ke Jakarta, terus kemudian anak muda, anak sekolah gitu secara mandiri, mereka itu ada minat cukup besar untuk bisa mengunjungi museum. Nah, kegelisahan saya juga terwakili dengan paparan Pak Margono ya, mengenai display gitu. Display karya-karya yang menurut saya tadi ketika dipaparkan saya sangat kaget, walaupun saya sudah tahu sebelumnya, tapi ini tadi lebih gerantes ya, saya melihat ketika artefak prasasti begitu banyak, begitu sakral, begitu penting buat pendidikan sejarah kita semua, itu tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Saya nggak sebagai pelaku dan ataupun
ya katakanlah saya juga mencintai sejarah dan apa namanya konten-konten sejarah negara kita itu, kalau boleh dibilang agak frontal, saya itu sakit hati kan melihat kayak gitu itu. Jadi bagaimana menjadi PR kita semuanya, artefak sejarah penting yang sangat penting itu kita dorong sekeras-kerasnya gitu ya kepada pemerintah. Ini sesuatu yang sangat urgent menurut saya. Gitu. Menurut saya itu sangat-sangat harus menjadi prioritas kita semuanya ya. Baik kita ini sebagai pecinta, pelaku, atau mungkin bahkan pejabat yang mungkin ini, itu mestinya ini memberlakukan ini sangat urgent. Sangat urgent. Kalau tidak, kita ini akan ditempatkan di level yang paling bawah negara yang kemudian tidak menghormati, tidak menghargai sejarah negara kita. Ini menurut saya begitu. Jadi kemudian apa langkah yang kemudian bisa kita lakukan ya untuk mengkritisi hal ini. Kalau di sisi saya ya, sebagai pelaku festival, pelaku event, dari sejak saya membuat event art job, yang menjadi patokan saya, yang menjadi referensi saya, itu adalah display yang representatif dalam menyajikan karya-karya para seniman. Apapun karyanya, tugas utama kita adalah memberikan tempat, memberikan rumah, atau memberikan presentasi yang bagus, agar apa? Agar karya yang diciptakan yang dianggap tidak mudah itu, mestinya itu bisa sampai pesannya, bisa nyaman dalam mengapresiasi atau menikmati gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang mengeksperience gitu ya pada yang datang, dan kemudian menjadi lebih dekat dan ingin lebih dekat lagi untuk mempelajari apa karya itu. Nah, ketika ini kontennya sejarah, apalagi prasasti, kemudian artefak-artefak penting gitu-gitu. Kalau kemudian displaynya itu nggak menarik, membosankan, apalagi cahaya kurang, di foto juga nggak menarik misalnya ya, untuk menurutin keinginan generasi sekarang, jangan-jangan ini kesalahannya sebenarnya di display. Dana mungkin ada, mungkin gitu ya, tetapi displaynya kenapa nggak bisa diperbaiki? Atau kemudian ini kemasannya bagaimana program itu bisa lebih fokus misalnya secara bergantian sehingga runut dan runtut ketika menghadirkan konten-konten museum yang begitu banyak, begitu besar, begitu luas, begitu penting, itu bisa menarik lebih banyak lagi atau menjawab keinginan para peminat kunjung museum yang saya katakan besar sekali itu tadi. At least adalah generasi-generasi muda gitu. Nah, kemudian kembali apa yang saya lakukan untuk mendorong ke sana, setidaknya saya mencoba mencari atau memenuhi gitu ya, memenuhi kegelisahan saya itu dengan usaha walaupun itu sekedar kecil. Melalui event bagaimana sih? Saya tidak bermaksud mengajari museum, tetapi saya karena terinspirasi dengan display yang bagus, kemudian karya yang bagus, apa yang dilahirkan oleh seniman-seniman yang sekarang berkembang begitu, saya mencoba menjawab itu dengan cara saya, yaitu bagaimana display yang bagus, bagaimana mengapresiasi yang bagus, bagaimana infrastruktur dibangun untuk memenuhi itu, walaupun kecil-kecilan gitu. Itulah yang kemudian salah satu yang mendorong saya melaksanakan atau membuat ruang apresiasi berupa event gitu di wilayah seni rupa kepada publik, dan kemudian mendisplaynya, mengemasnya terinspirasi dari
keinginan teman-teman seniman semuanya mengenai bagaimana sih display yang bagus. Jadi saya hanya bicara mengenai display. Kemudian mengikuti bagaimana infrastrukturnya, fasilitasnya. Yang saya bilang sebisa saya, walaupun itu cuma kecil, mudah-mudahan itu bisa setidaknya mengobatin saya, kemudian menjawab kegelisahan teman-teman seniman, bagaimana sih presentasi sebuah karya mengenai perkara itu bersejarah atau karya baru atau karya kontemporer, karya tradisi. Kalau di presentasinya itu bagus, saya yakin ini menjadi sesuatu experience dan cukup penting untuk generasi kita bagaimana menghargai karya. Itu saja yang saya lakukan. Mungkin di awal saya ingin membagi ya dokumentasi event saya, walaupun cuman dari fasad-fasad dan kemudian nanti sedikit ada video, setidaknya ini menginspirasi bagaimana sih kemudian ini bisa mengeksperience para pengunjung yang kemudian saya pastikan bahwa ini semua teman-teman generasi sekarang ini kemudian mau datang, mau mendekat, mau belajar, dan ujung-ujungnya mereka sangat hormat, sangat kagum, sangat mencintai karya-karya para pendahulu kita, dan juga menghormati, mencintai, bahkan ikut mengoleksi, mengapresiasi lebih dari sekedar melihat, belajar dari karya itu, dan dengan mengoleksi atau membeli. Ini capaian yang sekarang ini mestinya juga menjadi perhatian kita. Nah, ini foto di layar ini adalah event saya ini tahun kedua gitu ya, di mana saya menutup Taman Budaya dengan fasad yang saya berusaha membranding saja sebenarnya, dan menutup Taman Budaya karena Taman Budaya sudah terlalu familiar, supaya ini ada daya kejutnya saja dan kemudian membuat orang menoleh dan masuk. Itu pertama. Yang kedua, selanjutnya ini setelah menutup saya kemudian merubah warnanya. Saya mohon izin karena ini bukan bangunan heritage, saya rubah warnanya supaya ini lebih menarik lagi untuk membuat orang menoleh dan kemudian masuk. Selanjutnya, nah ini juga supaya orang kemudian ada kejutan baru lagi. Tahun 2011 saya gali halamannya dan saya tentunya izin, dan fasad saya biarkan apa adanya, saya hanya menutup sebagian supaya orang ini apa ini, supaya kemudian lebih penasaran untuk masuk ke dalam ruang lagi gitu. Selanjutnya ini suasana opening ya, seperti ini, dan ini pada saat ini tuh hampir media massa, bahkan sampai New York Times, kemudian banyak media luar itu meliput ini karena ini dianggap cukup ekstrim gitu ya, karena menggali sedalam 3 meter, seluas 9 meter, kemudian orang berkerumun untuk melihat ini kejadian apa sebenarnya. Terus lanjut, saya membungkus Taman Budaya dengan bambu. Saya bekerja sama dengan seniman ya, setiap dalam event art job itu selalu saya bekerja sama dengan seniman untuk kemudian memberikan daya kejut supaya orang penasaran lagi dalamnya itu ada apa. Terus lanjut, ini saya bungkus lagi dengan tong, semuanya kita sesuaikan dengan tema ya. Waktu ini temanya maritim culture, saya membuat kapal tongkang yang terbuat dari tong begitu, dan kemudian saya menggandeng seniman Peppermoon Puppet Theater itu untuk berbicara mengenai kelautan gitu. Next, ini suasananya setiap malam gitu. Lanjut, ini saya sesuaikan dengan tema waktu itu Legacy of Power. Kita bicara tentang agak mengkritisi bagaimana dunia politik pada saat itu tahun 2014. Terus lanjut. Nah, ini suasana openingnya. Terus lanjut, ini saya juga menyesuaikan tema tentang infinity and flat, sesuatu yang bulat, menggelinding, dan tidak keterhinggaan. Lanjut, ini universal influence, ketika kita berharap
menyedot semua orang untuk masuk melihat kebagusan dunia melalui karya-karya seniman yang terpresentasikan ada di dalam gedung ini. Sudah pindah ke Jogja National Museum atau ex ASRI waktu itu. Lanjut. Ini tahun 2018 ketika kita bicara tentang changing perspective. Ini bicara tentang apa ya, ini waktu itu judulnya tahun 2018, di dalamnya itu karya Mas Mulyana Mogus. Lanjut. Ini tahun 2019 sebelum pandemi. Nah, lanjut. Nah, ini setelah pandemi, saya masih berusaha bagaimana membuat orang itu mengapresiasi karya-karya dalam kondisi keterbatasan, begitu. Terus lanjut. Nah, ini juga tahun 2021, pandemi atau PPKM level 4, saya membuat perenungan dengan karya-karya seniman yang di dalamnya. Lanjut. Mungkin habis ini kita mutar video saja supaya teman-teman bisa, mungkin yang belum pernah datang ke Arjok bisa melihat bagaimana situasi ruang pamer yang kemudian mengeksperien apresian untuk selalu bisa mengapresiasi perkembangan karya-karya teman-teman kita, dan itu cukup memantik bagaimana museum itu mestinya dikemas, dibungkus dengan suatu yang program-program yang menarik. Salah satunya mungkin kita bisa berkolaborasi dengan para penyelenggara event ataupun para kurator sehingga menjadi program-program menarik untuk mendatangkan apresian dan menjadi lebih aware gitu terhadap karya-karya atau barang-barang yang ada di dalam museum gitu. Lanjut, mungkin ini habis ini video ya. Mudah-mudahan videonya tidak terputus ya. Mohon waktunya untuk melihat 1 menit saja. Nggak ada suaranya ya. Oke. Sudah cukup ya. Mungkin jadi ini pameran ya di Jogja National Museum atau Arjok yang sekarang masih berlangsung sampai 4 September. Mungkin teman-teman kalau pas di Jogja yang dari luar Jogja mungkin bisa berkunjung. Di sini saya lebih menekankan bagaimana kita membuat museum itu menjadi lebih menarik gitu dengan membuat program-program yang kemudian menawarkan kemasan kebaruan walaupun kontennya lama itu tidak apa-apa. Tapi coba dikurasi, programnya menarik, dibikin tematik, misalnya tadi Pak Margono meneliti banyak prasasti, mungkin temanya prasasti dulu, tapi tolong kemasannya yang menarik gitu. Bukan bermaksud ini dikeluarkan dari auranya, tidak, tapi justru bagaimana kita memberikan suasana baru, dan syukur-syukur bisa mendapatkan ruh yang kemudian sangat relate dengan objek itu, misalnya sebuah prasasti. Kalau prasasti itu disampaikan menarik, lightingnya bagus, kemudian kok menjadi lebih keluar auranya gitu kan, seneng ya kita lihatnya gitu ya, dan tidak sampai bertumpuk. Itu tinggal bagaimana kita membuat kurasi yang menarik supaya orang itu bisa maju mundur gitu, melihat secara detail, dan kemudian ketika dia mengambil gambar kalau boleh gitu, itu juga menjadi menarik gitu. Jadi saya kira museum sekarang perkembangannya sudah seperti itu. Jadi
koleksi tetap bukan berarti kemudian kita juga semena-mena misalnya bisa menggesernya ya, itu kalau koleksi tetap ya. Karena pasti museum ada aturannya yang sangat ketat, misalnya menggeser koleksi itu mulai dengan waktu ya yang berkala dengan sistem dan lain-lain. Tapi ketika kita melihat di belakangnya storage-nya atau bahkan tadi ya saya masih terngiang-ngiang dari fotonya Pak Margono ketika prasasti begitu bagus dari bahan yang menurut saya juga tidak semuanya itu bisa tahan terhadap cuaca gitu ya, di display sedemikian, wah sayang sekali. Coba saya membayangkan itu saya display di dalam sebuah dinding, kemudian saya bikin cerukan, kemudian saya bikin lighting yang bagus, kemudian dia tidak mempunyai tidak terganggu oleh fokus yang lain, sehingga orang itu langsung berpikir, wah ini karya tahun berapa ini, ketika ini dipresentasikan bagus, itu orang berpikir, ya pasti intinya maju mundur, pengen lebih tahu gitu ya. Dan kemudian selain itu tadi bicara program ya, program-program itu museum kalau anggapan orang itu menghentikan sang waktu, bisa nggak sih konten-konten itu bisa menghidupkan sang waktu? Justru dihidupkan, bukan berhenti. Ceritanya berhenti, tapi bisa nggak itu kemudian ketika ini diapresiasi, dipresentasikan secara bagus gitu, kemudian berkembang wacananya karena diolah terus sejarahnya, sehingga itu menjadi menjadi ilmu baru dan mungkin menjadi semacam referensi yang penting, temuan baru, referensi buat generasi kita misalnya, yang kemudian bisa dikombinasikan, bisa dielaborasikan dengan karya-karya teman-teman seniman atau para pelaku seni yang baru, menjadi sesuatu yang menarik. Jadi itu yang saya maksud kemudian menghidupkan. Dengan program-program, dengan menggandeng, saya pikir ini kuncinya ada di kurator museum itu. Kalau dia hanya menjual barang yang begitu-begitu saja, tidak kemudian menghidupkan dari sisi manapun termasuk dari sisi ekonominya, maka ya museum akan begitu terus. Lampunya juga itu-itu saja. Misalnya dia bahwa lampu itu ada umurnya, makin lama makin meredup. Misalnya begitu. Selama dia masih nyala, enggak diganti. Padahal dia itu sudah turun intensitasnya. Itu dari sisi lighting. Kemudian dari yang lain-lain ya. Kemudian bagaimana flow-nya dibuat demikian enak gitu ya. Walaupun storage di belakang itu banyak sekali, ya mungkin nggak harus keluarin semuanya, tapi dengan cara program-program yang lebih menarik ya, melalui kuratorial yang bagus, kemudian melalui mungkin disampaikan oleh Pak Margono tadi dengan program-program yang bagus, orang itu jadi berkunjung ke museum. Ini saya perbandingkan saja ya, ketika saya mengemas karya-karya kontemporer, kemudian kemasannya seperti museum, karena itu cita-cita saya ingin mempunyai museum karya-karya seni kontemporer di Indonesia. Kemudian setiap saya membuat event, kemasannya saya bisa mungkin ini selayaknya museum, baik itu dari materinya, kemudian flow-nya, kemudian dari galeri siternya atau penjaganya gitu. Itu saya sudah mengarah bagaimana ini selayaknya dipresentasikan sebagai sebuah museum, sehingga orang datang itu tidak merasa diawasi, tapi sebenarnya itu dia diawasi gitu kan. Itu kan bagaimana kita, salah satu hal yang remeh mungkin tapi itu sangat penting ketika pengunjung kemudian sangat menghormati karya, sehingga dia otomatis akan berjarak, kemudian hati-hati pun dia aware juga dengan pengunjung yang lain, kemudian tidak mengganggu pengunjung yang lain, memotretnya pun dengan santun, kayak gitu-gitu. Itu cara mengedukasi generasi kita melalui event-event yang saya buat. Sehingga ketika ini museumnya sudah ada, sudah proper, gitu mereka sudah biasa bagaimana melakukan atau saat mengunjungi sebuah museum. Nah, kalau museum itu tidak, museum sendiri yang ada di negara kita itu tidak diperlakukan seperti itu, ya itu justru tidak menarik gitu. Menurut saya dengan tiket yang murah itu malah kurang tantangan gitu lah. Menurut kurang tantangan,
kita bandingkan aja mungkin Mas Fajar juga tahu ya, Museum Sono Budoyo itu 35.000 dalam setahun. 35.000 pengunjung dalam setahun dengan tiket 3.000. Coba deh ini kemudian kalau tidak bermaksud membandingkan atau tidak bermaksud apa-apa gitu ya, kita membuat event, konteksnya itu juga ada unsur sejarah gitu, di Arjok gitu ya, 1 bulan itu 78.000 pengunjung, itu yang berbayar tiket, dengan tiket 50.000. Di situ kita bisa membandingkan sebenarnya kita itu punya potensi, punya publik yang sangat besar, yang mau dan datang ke sebuah presentasi karya. Publiknya sudah sangat besar, tapi bagaimana ini menciptakan kebaruan-kebaruan supaya orang kemudian lebih menarik dan merasa ketinggalan kalau tidak datang. Museum sangat bisa, karena saya tahu kontennya sangat besar. Dan mungkin ini tantangan juga pada negara atau kepada pemangku kebijakan gitu ya. Kemasannya bisa kok, bisa banget. Dengan program kecil misalnya, ketika museum dibangun itu pasti ada 1 ruang koleksi tetap, kemudian 1 ada koleksi yang kemudian sifatnya adalah pameran temporer, kemudian satu lagi kemudian ada program-program yang kemudian sifatnya ada interaktif dan lain-lain. Itu pasti ada, ruang-ruang itu bisa diciptakan. Karena apa? Setahu saya bangunan museum itu rata-rata besar dan bisa dikelola sangat menyesuaikan kondisi sekarang ini. Nah, pertanyaannya mau atau tidak, itu bisa dilaksanakan. Supaya apa gitu? Ketika ada program orang datang, mesti harus melalui koleksi tetap dulu, baru melihat sesuatu yang baru. Ya sesederhana itu, mungkin itu sudah dilakukan, tetapi mungkin juga belum berhasil, mungkin ya. Kita itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membicarakan ini. Saya pikir itu aja ya yang saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita bisa diskusi di sini ya dengan Pak Margono, dengan Mas Fajar, mungkin dengan teman-teman peserta yang lain untuk memberikan wawasan kepada kita semuanya untuk menghidupkan museum. Sudah tidak relevan katanya museum itu adalah menghentikan sang waktu, tapi sudah waktunya itu menghidupkan sang waktu. Terima kasih. Matur nuwun Mas Pemat, benar-benar memberi satu wacana baru bagaimana kemudian penataan museum cukup memegang peran penting kaitannya dengan mengkomunikasikan si koleksi ini sekaligus memberikan satu narasi yang begitu kuat terkait dengan museum tersebut di samping kemudian latar belakang dari koleksi. Melihat kolom chat yang nampaknya sudah begitu banyak menumpuk, saya mencoba untuk membacakan satu persatu pertanyaan yang nantinya barangkali bisa dijawab oleh narasumber kaitannya dengan paparan yang sudah disampaikan. Yang pertama ini ada satu pertanyaan dari Uci Alipah, kemudian ada Wahyu Alfikri dan Fatoni Royhan yang pertanyaannya mirip-mirip berkaitan dengan bagaimana upaya museum kaitannya dengan tadi SWOT analisis mencoba untuk mengelola perkembangan teknologi, menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, termasuk membangun satu aksesibilitas bagi disabilitas atau difabel untuk dapat berkunjung ke museum, apalagi kemudian kalau melihat sekarang kecenderungan pameran temporer ini yang dihelat oleh museum cenderung lebih menarik daripada pameran tetapnya, sehingga ketika melihat museum saat ini ada kecenderungan orang hanya hadir pada satu pameran temporer tanpa kemudian mengunjungi pameran-pameran tetapnya. Ini pertanyaan ketiga penanya ini mengirimkan pertanyaannya untuk Pak Margono. Jadi saya ulang Pak Margono, bagaimana kemudian bisa museum ini bisa kemudian membangun satu skema penataan yang baik, display yang baik, terutama yang ramah difabel dan kemudian bisa menggait masyarakat muda, generasi muda, sebab melihat kecenderungan saat ini pengunjung hanya datang pada pameran temporer saja tanpa banyak mereka yang mengunjungi pameran-pameran tetapnya. Monggo Pak Margono barangkali bisa dijawab dulu sebelum ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih pertanyaannya teman-teman.
Sebenarnya saya juga sudah membaca itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat itu banyak yang sama-sama gitu ya, mirip-mirip, dan umumnya intinya mempertanyakan gimana membuat museum menjadi lebih menarik gitu. Nah, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mas Heri ya, bagaimana fungsi display menjadi sangat penting. Saya ingin sekedar membandingkan saja, saya sharing ini. Nah, ini adalah display di Museum Valkenkunde di Leiden mengenai artefak yang sama, arca-arca arkeologis. Di sini ada arca Ganesha dan arca Bhairava yang sangat sangat menarik. Kita lihat di sini dia ditempatkan di dalam ruangan yang tertutup dengan lighting yang sangat menarik. Sebetulnya saya sudah sering sekali masuk ruangan ini dan kalau kita lihat langsung akan lebih menarik lagi lightingnya itu, dan kesan kekunoan, kesan mistis dari arca itu sendiri menjadi muncul karena lighting ini gitu. Dan kita lihat bagaimana dia ditempatkannya itu di alas yang tidak permanen, yang artinya tidak disemen seperti seperti yang ada di Museum Nasional itu. Jadi tidak akan merusak artefak itu sendiri gitu. Dan kita lihat tidak ada debu seperti yang di Museum Nasional. Museum Nasional itu semuanya arcadanya berdebu karena dia diletakkan di ruang terbuka sehingga debu bisa menempel kapan saja. Dan saya nggak tahu seberapa kali mereka dibersihkan gitu ya. Itu. Nah, kalau di sini kita lihat menjadi kemudian di belakangnya disetting dari arca itu diambil dari mana? Oh, dari candi ini gitu ya. Fotonya diletakkan di sana, kemudian di sini kemudian ditampilkan. Dan dengan adanya bayangan itu sendiri sudah memberi kesan artistik yang menarik sekali, sehingga ketika difoto itu juga nampak bagus sekali. Ada cahaya tertentu yang memfokuskan pada satu bidang tertentu, spot tertentu dari objek itu menjadi sangat menarik juga gitu. Nah, ini adalah contoh perbedaan bagaimana mendisplay artefak yang dilakukan oleh Leiden dan dilakukan oleh Museum Nasional. Saya kira hanya melihat ini saja, walaupun secara virtual teman-teman sudah bisa membedakan kira-kira lebih nyaman yang mana. Lihat tadi distance-nya, jarak antara arca satu yang arca yang lain itu sangat jauh, sehingga para publik leluasa untuk bisa mengekspos, mempelajari salah satu atau patung-patung yang ada di situ. Gitu. Nah, saya akan tunjukkan lagi sebuah perbandingan ya. Bisa dilihat? Iya, Pak. Nah, ini adalah salah satu prasasti yang sangat luar biasa. Kondisinya masih sangat bagus, terbaca, hurufnya masih bagus. Tapi lihatlah di sampingnya itu, ada hidran, itu pipa air dan bawahnya ada saluran air yang dialirkan jika terjadi hujan. Apa yang terjadi misalnya ada kebakaran, kemudian pipa hidrannya itu ditarik gitu, penuh dengan air, kemudian misalnya kebakarannya ada agak jauh sehingga pipa yang akan ditarik lewat itu pasti akan menyinggung atau menggeser atau akan mengancam eksistensi dari artefak yang kanan kirinya itu semuanya artefak gitu. Jadi sempit sekali ruangannya. Bayangkan itu artefak yang ribuan tahun nilainya begitu luar biasa itu diperlakukan seperti ini gitu ya. Dan itu karena dia di semen, jadi kalau ada sesuatu bagaimana menggesernya supaya dia tidak kena pipa? Susah karena di semen di sana. Jadi untuk bisa mengubah kuratorialnya pun penuh effort gitu ya, untuk bisa merubah displaynya pun penuh effort gitu. Dan di sini kelihatan debunya itu, lantainya seperti ini. Kalau di Leiden tadi sama sekali nggak akan ada debu karena di dalam ruangan dan sangat bersih, suhunya pun diatur. Nah, sementara di sini kita melihat seperti ini. Ini batu ini kelihatan putih-putihnya ini karena debu. Lama-lama
debu ini bisa mengerosi atau menutupi huruf-huruf Jawa kuno yang ada di permukaan artefak itu sendiri. Nah ini untuk membedakan di Leiden itu untuk masuk Museum Vulkenkunde, setahu saya itu terakhir itu 23 euro. Artinya kalikan 17.000 itu sekitar 300 ribuan ya, hampir 300 ribuan atau mungkin lebih. Sementara di Museum Nasional hanya 5.000 rupiah. Tapi jumlah pengunjung tidak kalah di Museum Vulkenkunde itu. Antusias orang mengunjungi. Kenapa? Karena ketika masuk mereka merasa nyaman, merasa bisa menikmati dengan baik, sangat artistik dan sebagainya. Jadi kuncinya tadi seperti saya menguatkan apa yang disampaikan Mas Heri, kuratorial menjadi kunci penting di dalam mendisplay itu. Museum Nasional itu punya 160.000 item. 160.000 item yang bisa dipamerkan di situ. Ruangannya sendiri sebetulnya ada 4 lantai. Bayangkan untuk ruang-ruang yang luasa itu justru ditempatkan pada benda-benda kontemporer yang sebetulnya nilainya jauh lebih rendah daripada benda-benda ini, artefak arkeologi ini. Seperti itu. Jadi kenapa tidak dilakukan penataan yang baik, yang memperhatikan keselamatan dari artefak itu sendiri gitu. Padahal ruang sebetulnya bukan masalah, ruangannya ada. Mereka punya gedung baru yang 4 lantai itu yang dikembangkan untuk perluasan display seperti itu. Nah, itu yang memprihatinkan kita dan tadi sumber daya itu juga membuat persoalan karena bagaimana 160.000 itu bisa dikelola, bisa ditampilkan dengan baik jika tidak memiliki kurator yang baik. Dan posisi-posisi itu dari dulu ya kayak gitu. Dan artefak-artefaknya cara menempatkan seperti itu. Tapi salah satu hal penting yang paling menurut saya menjadi kekuatan utama yang bisa menarik audiens untuk mengunjungi tempat itu selain objeknya yang artistik dan menarik adalah masalah narasi. Ini bukan soal jumlah artefaknya yang banyak ya. Museum Nasional 160.000. Sementara pernah hanya memamerkan 1 keris Pangeran Diponegoro yang kebetulan saya ikut mengurus kepulangannya itu yang dipamerkan hanya 1 objek aja, tapi bisa ribuan orang datang. Karena apa? Karena kekuatan narasi. Narasi apa? Narasi tentang keris itu. Itu keris seperti apa? Wah, Pangeran Diponegoro siapa? Bagaimana keris bisa sampai ke Belanda, kemudian sampai hilang, bisa ditemukan kembali. Itu semua kekuatan narasi dari objek yang dipamerkan itu. Nah, kalau kita bisa mengemas kekuatan narasi yang ada di setiap objek, tidak perlu jumlahnya banyak-banyak, 160.000. 1, 2, 3 objek saja, tapi kalau semua narasinya kuat, didisplay dengan baik, ribuan orang datang. Karena kalau sejarah itu kekuatannya ada pada narasi itu. Dan narasi itu yang akan memperkuat keingintahuan atau kuriositas dari publik untuk bisa datang ke sana. Nah, itu yang kurang digarap oleh banyak kurator yang ingin mendisplay sebuah pameran. Nah, jadi intinya kuratorial, kurasi, dan saya juga setuju sebetulnya bukan masalah tempat dan bukan masalah biaya, tapi soal kreativitas ya, kreativitas dalam menampilkan itu, dan bagaimana yang paling penting juga bagaimana memperlakukan dan memberi kekuatan narasi pada setiap objek. Mungkin Mas Heri bisa menambah mengenai ini. Matur nuwun Pak Margono. Ya, kaitannya dengan tadi narasi. Sebenarnya kalau dalam upaya untuk mendisplay karya atau kemudian koleksi yang ingin dikedepankan dalam pendisplayan atau kemudian pemilihan pengkurasian karya menika apa kalau di dalam konteks seni Mas Pemat? Ya Mas Fajar. Sorry. Ya, kaitannya dengan tadi narasi yang kemudian ingin dikedepankan oleh kurator
Menika dalam upaya untuk Ya. mendisplay atau kemudian mengkurasi sebuah karya, biasanya apa yang kemudian menjadi pertimbangan? Baik, terima kasih Mas Fajar. Saya tidak pernah terlibat langsung ya ketika ada di melihat konten seluas apa koleksi atau sebanyak apa koleksi yang ada di museum-museum tertentu gitu. Tapi kurang lebih saya paham, dan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Margono bahwa koleksi begitu banyak ya, apalagi di Museum Nasional 160.000 itu luar biasa. Itu baru satu museum. Kita punya banyak sekali museum, tapi kenapa kok museum-museum ini memang kita masih mengkategorikan banyak ada peminat khusus museum itu ada gitu. Tapi kalau museumnya itu nggak bergerak, peminatnya pun juga tidak akan bertambah menurut saya gitu. Jadi museum itu mesti dengan kekuatan kontennya yang ada, mestinya itu bisa dikelola dan diperluas sehingga diperluas lagi peminatnya, menambah menambah pecinta museum atau pecinta sejarah atau pecinta karya-karya daripada seniman atau pendahulu-pendahulu kita gitu. Nah, kekuatan narasi kemudian itu menjadi suatu hal yang penting yang seperti yang disampaikan Pak Margono tadi. Itu benar, itu memang yang kemudian menjadi tantangan ya. Jangan sampai kurator sendiri itu bosan dengan narasi yang ada di dalam gitu. Jangan-jangan ini kuratornya yang bosan di dalam museum itu sehingga tidak mempunyai tantangan baru untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat. Jangan-jangan kuratornya yang bosan, jangan-jangan pegawainya yang bosan sehingga itu mandek di situ. Kayaknya lebih penting, menarik juga ketika didatangkan misalnya ya, menggandeng lah istilahnya kurator dari luar ketika menawarkan kita punya konten ini loh, kamu punya ide nggak, atau kamu punya semacam keinginan nggak untuk menggarap ini menjadi sesuatu yang baru, kemudian kita jadikan sebuah peristiwa begitu, dan itu mendatangkan orang. Tadi banyak pertanyaan juga ketika bagaimana ini orang tidak hanya melihat karya-karya yang dipamerkan secara temporer, tapi juga melihat koleksi-koleksinya. Itu kan ada beberapa pertanyaan tuh. Nah, saya kira dengan ini kekuatan narasi yang dibangun oleh kurator dengan momen tertentu, dengan tema tertentu, sehingga dengan kemasan tertentu gitu ya, dengan publikasi yang bagus, dengan program yang bagus, atau dengan semacam cara membrandingnya yang menarik, kemudian bisa menarik lebih banyak lagi orang untuk datang. Itu saya kira salah satu cara untuk kemudian baru tahu aku kalau di museum ini ada arca ini misalnya yang koleksi tetapnya. Ya mungkin dengan cara sebelum masuk ke area itu orang diwajibkan untuk melihat koleksi yang tetapnya misalnya begitu. Itu pun sebenarnya persis yang berada di luar tuh seperti itu strateginya. Mungkin sekarang udah beda lagi karena ternyata nggak harus seperti itu juga gitu. Sebelum saya melihat karya-karya terbaru, bahkan pameran kontemporer, itu saya melewati presentasi daripada koleksi-koleksi yang tetap di situ. Tapi koleksi itu pun dikemas begitu menarik, auranya terjaga gitu ya, melalui lighting, mengenai tata ruang yang bagus, mengenai narasi yang bagus, kemudian suasana yang bagus dibangun ya, sehingga ketika sampai ke karya kontemporer itu mendapatkan suasana yang berbeda, lain sekali, tetapi sama-sama menarik. Saya pikir sekali lagi problem di museum-museum kita itu adalah display dan program-programnya gitu loh. Saya itu masih mengunjungi ya Museum Nasional gitu, ya masih angker. Kenapa ya? Kenapa harus dingin gitu misalnya ya? Oh ini memang
dibuat seperti itu. Misalnya tadi yang disampaikan Pak Margono tadi, Arca dan itu nggak serem, nggak angker gitu ya, nggak begitu singgup katakanlah, nggak spooky gitu ya, tapi itu sesuatu yang keluar auranya itu. Bahkan karya-karya kontemporer itu mencoba meniru itu gitu. Pasti beda pengalamannya, meniru itu suasananya yang saya pun juga sering meniru sebenarnya suasana, mencoba mengambil suasana itu ke dalam presentasi karya-karya kontemporer. Tetapi itu istilahnya magisnya magis yang indah gitu, bukan magis yang menakutkan gitu. Apalagi tidak bisa berlama-lama di situ gitu, dan lain sebagainya gitu. Saya kira pertanyaannya bagaimana kita mendisplay. Sekali lagi, yuk kita mencoba memperbaikinya dengan program-program yang selalu disampaikan tadi, bahwa kuncinya ada di kurator, kemudian berkembang kepada narasi, kemudian kita bekerja sama dengan artistic director, misalnya bagaimana mengemas ini tanpa menghilangkan aura dari barang-barang koleksi misalnya. Ada kok itu. Mungkin sekolahnya akan sulit dicari, tetapi pengalaman itu pasti sangat menentukan. Orang ini bisa nggak mengemas barang koleksi itu secara pas gitu ya. Kalau benar mungkin masing-masing punya aturan, apalagi karya-karya itu juga punya cara-cara atau aturan khusus dari perawatnya gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau kita ketemu dengan artis director yang pas, ketemu dengan kurator yang pas, kemudian terjadi diskusi, bagaimana dipresentasikan lebih menarik, tidak kalah dengan karya-karya temporer yang kemudian sifatnya itu hanya event, itu bisa tercapai. Dan sekali lagi, saya yakin kita itu punya tempatnya, kita punya fasilitasnya, tapi bagaimana kita itu gagasan kreatif yang kemudian menjaga daripada keberlangsungan museum ini bisa tetap berjalan dengan baik. Prinsipnya kita merindukan fasilitas publik berupa museum ini menjadi suatu konten yang selalu mengedukasi terus-menerus, dan terutama konsen saya adalah mengedukasi para calon seniman sebagai penanda sejarah buat kita semuanya gitu. Karena senimanlah yang kemudian punya peran yang cukup penting untuk menandai sejarah dengan karya dan narasi yang luas dengan bahasa seni. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Fajar. Siap, matur nuwun. Nah, jadi sangat mungkin sekali ya Mas untuk kemudian bisa bekerja sama dengan sektor interdisiplin lain, insan-insan kreatif lain untuk kemudian bisa mengembangkan museum dari tidak hanya tata display tapi kemudian dari rancangan program. Nah, ada satu pertanyaan terakhir menika, coba saya cek dulu. Menikah kaitannya dengan pengelolaan. Ini mungkin pertanyaannya bisa sangat relate dengan Mas Pemat ketika menyelenggarakan sebuah event, pengelolaan event menikah. Apakah kemudian pengelolaan event yang sifatnya independen ini juga kemudian bisa dikelola oleh museum juga atau bisa diterapkan di museum? Ini pertanyaan dari Abdul Muthalib. Kaitannya dengan memahami kebutuhan dan arah kebijakan dari stakeholder. Karena kalau melihat pengembangan museum saat ini, arahannya kan biasanya top down begitu. Nah, ini bagaimana kemudian keluar dari satu koridor top down menikah Mas Pemat? Seperti Mas Pemat kalau kemudian mengedepankan satu isu-isu terkini, kritik-kritik sosial saat ini dalam penyelenggaraan Arjok. Ya, tadi juga ada yang nanya oleh Mas Nunung Ginas juga, kalau nggak salah ya, pertanyaan yang sama, pengelolaan ya, pemeliharaan karya. Kan beda ya, karya yang baru dan karya yang lama itu memang pemeliharaannya lain gitu, dan presentasinya juga lain, terus narasinya tentunya juga lain gitu. Tetapi selama ini yang saya lakukan di dalam mengemas Arjok, terutama di wilayah display itu saya lakukan sama
Sama seperti halnya karya-karya yang memang dianggap misalnya sakral gitu ya. Itu saya perlakukan sama. Kalau dari senimannya tidak memperbolehkan orang menyentuh, berarti sama. Berapa jarak yang boleh dilihat misalnya, atau kemudian tata letaknya, lightingnya, itu saya perlakukan sama. Misalnya ada karya tertentu itu hanya boleh memakai lampu 3000 lumens dengan wattnya juga tidak terlalu gede misalnya. Itu pun juga saya perhatikan ya, tidak semua karya boleh dilampuin terlalu terang misalnya. Karena apa? Memang lampu terutama halogen misalnya itu pengetahuan mengenai lighting ya itu ada sekolahnya juga sebenarnya. Saya nggak sekolah itu, tapi saya banyak bertanya ke sana ke sini misalnya. Karya itu akan lebih nampak atau kemudian menunjukkan warna aslinya ketika lighting itu 5000 Kelvin. Ya, 5000 Kelvin dengan watt mungkin tidak lebih dari 15 watt misalnya. Itu ada karya seperti itu. Ada juga kemudian patung juga. Karena kalau lebih dari itu misalnya itu bisa merubah warna. Atau itu cukup berbahaya buat pigmen warna yang ada di karya tersebut. Misalnya itu lukisan ataupun misalnya batu pun juga begitu. Batik pun juga begitu. Semuanya ada aturannya dan itu pasti setiap museum mestinya mempunyai ahli untuk memikirkan itu. Termasuk suhunya dan lain-lain. Apakah ini perlu penyesuaian suhu melalui humidifier misalnya. Itu juga ada aturannya. Saya yakin museum kita semuanya ada. Apalagi museum seperti batik gitu ya. Wah, itu kalau misalnya salah lightingnya, batik itu bisa pucat semua itu. Kemarin saya terakhir juga membantu di revitalisasi museum di dalam keraton Raden Saleh gitu. Setelah direstorasi oleh Michael Anselm ini, itu pun kita juga bertanya terus-menerus lampu yang cocok itu seperti apa gitu. Nah, itu salah satu ketika ada pertanyaan pemeliharaan karya. Di karya kontemporer pun saya melakukan hal yang sama. Berapa lama ini pameran? Kalau saat tidak nyampe 3 bulan, saya berani lampu yang cukup terang, tapi saya kombinasikan dengan lampu yang cukup kuning misalnya, supaya apa? Cahaya matahari itu kan terbaik ya untuk melihat karya itu. Kita mencoba meniru itu dengan mengcustom cahaya-cahaya itu, baik itu dari Kelvinnya ataupun dari jumlah wattnya. Itu perlu pengalaman dan itu sebenarnya ada sekolahnya yang di London sana itu sekolah yang sangat penting juga untuk bicara mengenai lighting. Kemudian tata letak, kemudian narasi. Tentu ini berkaitan dengan kurator. Kurator itu begitu ya dalam hal ini menurut saya ujung tombak kalau di museum ya. Dan akan bekerja sama dengan artistic director. Ada nggak ini museum artistic director sih gitu. Misalnya kalau nggak ada gitu, coba deh gandeng gitu. Supaya kita bisa berdiskusi menjadi memberikan kemasan yang lebih bagus gitu. Saya lagi museum harus mempunyai kurator dan artistic director atau apalah namanya yang berbicara mengenai artistik, berbicara mengenai keamanan dari sisi lighting, dari suhu, itu semuanya pasti ada ahlinya dan itu harusnya ada. Kemudian program-program yang kemudian temporary itu museum juga ada, gitu, supaya menghidupkan ini. Sebenarnya saya yakin museum itu udah paham semuanya mengenai ini. Tinggal mau atau tidak nih. Apalagi museum Benteng Frederiksberg ya. Itu cikal bakal saya sebenarnya di dalam karir saya sampai hari ini, ketika saya mengurus FKY tahun 2002 kalau nggak salah, atau 2003. Itu pertama kali saya kemudian sangat dekat dengan museum. Cuman tahu saya Benteng Frederiksberg itu ada tempat event, bukan museum. Nah,
ketika kemudian ini perkembangan sampai sekarang, mestinya ini lebih baik lagi ya. Sekali lagi supaya ini kemudian tidak memelihara keangkerannya, bagaimana? Yuk kita bikin semacam ini pemantik saja diskusi seperti ini untuk membuat event-event menarik yang seperti yang sudah dilakukan kemarin bersama Mas Miguel itu menarik sekali. Tapi bagaimana pengunjung juga lebih dekat lagi dengan koleksi-koleksi tetapnya dan tetap menjadikan ini suatu berita menarik bahwa Museum Benteng Front Depok punya ini. Pentingnya di mana mereka semuanya masing-masing memerankan sebagai seorang wartawan, apresiator atau apalah namanya ke dalam sosial medianya misalnya begitu. Saya yakin Pak itu. Cuman bagaimana ini yuk kemauannya kita tingkatkan lagi untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang baru sehingga tidak lagi museum mempunyai image yang berjarak dengan publik kita sekarang ini. Siap, matur nuwun sekali Mas Pemat. Satu yang saya garis bawahi, museum adalah ruang inklusi, jangan sampai berjarak dengan publik saat ini. Nah, ini ada dua yang yang kemudian raise hand untuk kemudian bisa menanyakan langsung pertanyaannya. Barangkali saya milih salah satu yang nampak langsung di depan layar Zoom saya. Menika ada Saudara Rifki Rusdi SPD. Ya, barangkali berkenan untuk bertanya secara langsung, bisa open mic sekaligus bisa on cam untuk menanyakan keresahannya kepada dua narasumber yang hadir pada saat ini. Atau salah satu, monggo silahkan disampaikan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan bertanyanya. Jadi temanya museum sebagai ruang apresiasi publik. Nah, jadi pertanyaannya langsung saja gitu. Kan pada saat ini sudah dilaksanakan yang namanya implementasi kurikulum merdeka di berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Tentu salah satu dari fungsi edukasi dari museum itu sendiri yaitu memberikan beberapa alternatif untuk perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa strategi yang dilakukan oleh suatu museum agar implementasi kurikulum merdeka di dalam berbagai museum itu bisa diterapkan gitu sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dan juga pokok-pokok pikiran Merdeka Belajar dan penerapannya itu bagaimana gitu mensinkronkan antara kondisi museum, misalnya contoh Museum Benteng Friedeburg dengan pokok-pokok pikiran Merdeka Belajar dan penerapannya itu seperti apa gitu keselarasan atau kesesuaiannya. Nah, jadi satu lagi, bagaimana caranya memajukan museum melalui optimalisasi Merdeka Belajar itu sendiri. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Ya, terima kasih Mas. Ini barangkali pertanyaan yang sangat cocok untuk Pak Margono. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, menikah monggo Pak Margono. Baik, Pak Rasdi ya pertanyaannya. Saya sendiri masih melihat pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu banyak institusi masih bingung bagaimana implementasi yang sesungguhnya. Terus bagaimana dia mengaitkan juga dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Karena ada yang memahami Merdeka Belajar itu setiap mahasiswa tidak peduli apa jurusannya, dia boleh belajar apa saja di luar bidang yang dia setujui, yang dia geluti. Jadi justru malah hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan, misalnya saya mahasiswa sejarah, saya tidak harus ke museum gitu, saya bisa aja ke industri, tenun gitu atau apa. Itu justru yang diinginkan seperti itu oleh menteri itu. Jadi dia punya pengalaman yang lain, yang beda dari bidangnya. Tapi ada yang mengatakan enggak, kalau gitu apa gunanya, enggak relevan. Jadi kita perlu sesuatu yang yang relevan dengan bidang yang kita geluti, sehingga kalau di luar itu seperti magang, seperti praktek gitu. Nah, seperti itu. Jadi masih ada perbedaan pendapat seperti itu. Artinya kalau lembaga seperti museum nanti akan menjadi tempat di mana para mahasiswa itu akan belajar atau siswa belajar di situ. Nah, tentu saja mereka akan datang dari berbagai latar belakang yang berbeda itu.
Nah, latar belakang yang berbeda itu tentu saja tidak akan sangat spesifik ya. Maksudnya gini, museum yang memiliki misalnya museum batik itu beda dengan museum Benteng Vredenburg. Kalau museum batik itu sudah fokus ya, koleksinya sekitar batik saja. Tapi Benteng Vredenburg itu memiliki koleksi yang macam-macam dari periode sejarah yang berbeda. Demikian juga Museum Nasional yang punya 160.000 artefak itu dari berbagai sudut pandang juga, dari berbagai bidang juga. Sehingga itu memerlukan semacam pengolahan. Sehingga saya nyarankan memang salah satu paling efektif dan untuk menarik perhatian pengunjung agar museum benar-benar jadi wahana untuk belajar, tidak sekedar tempat rekreasi saja. Itu dengan mendisplay koleksi itu secara tematik. Saya akan contoh ya, misalnya ini. Di sini misalnya ini ada di ruang pintu masuk museum itu ada satu ruangan di mana di situ disimpan berbagai artefak, arca-arca dan prasasti. Nah, di sini saya menemukan arca Ganesha itu puluhan. Saya juga menemukan Agastya puluhan dalam berbagai ukuran, bentuk, model, aliran agama pada masa itu. Hindu itu macam-macam dalam menggambarkan Durga, beda menggambarkan Agastya, beda menggambarkan Lingga dan Yoni, macam-macam. Nah, artinya itu sebuah kekayaan intelektual yang tinggi mengenai penggambaran misalnya Ganesha. Kenapa kita tidak tempatkan Ganesha itu dalam satu ruangan saja? Dan Ganesha kemudian dijelaskan dari berbagai perspektif aliran agama pada masa itu. Bagaimana aliran agama ini menggambarkan Ganesha sebagai sosok yang seperti apa? Di sini kekuatan narasi tentang Ganesha itu dieksplor. Sehingga ini betul-betul pengetahuan. Oh, ternyata Ganesha itu nggak cuma satu ya, dewa yang wajahnya seperti dewa intelektual yang pengetahuan yang wujudnya seperti gajah gitu. Tapi kenapa kok di sini digambarkan seperti ini, di sini gambarkan dalam periode ini digambarkan seperti ini. Nah, dengan demikian maka akan ada satu ruang di Museum Nasional namanya ruang Ganesha. Maka orang langsung spesifik, oh masuk ruang Ganesha yuk, saya ingin, orang yang ingin belajar tentang apa itu Ganesha, orang tahu. Lalu patung Agastya yang ini, buncit perutnya ini juga menarik sekali, ada berbagai bentuk. Ada naskah-naskah tentang Agastya yang sudah dikaji menjadi disertasi Purbocaraka. Nah itu bisa dikumpulkan ruang Agastya. Kemudian digambarkan berbagai ragam penggambaran Agastya dalam berbagai bentuk. Maka itu akan kekuatan narasi bermain di situ, pengetahuan ada. Kemudian Brahma, Wisnu, Brahma yang digambarkan 3 kepala. Di tempat lain hanya 1 kepala. Wisnu yang digambarkan ada beberapa tangan, tapi di lain hanya 1. Mengapa begitu? Jadi ada ruang Wisnu, ruang Brahma, ruang Ganesha, yang nanti akan memberikan gambaran dan diekspor kekuatan narasinya di situ. Sehingga di situ kita menemukan berbagai ragam pengetahuan yang luar biasa. Nah, dengan begitu, orang yang ingin belajar ke sini dari berbagai bidang, itu langsung spesifik. Saya mau milih mana nih? Saya mau milih yang ruang mana? Saya ingin mempelajari apa? Tema apa? Karena kalau disusun secara kronologis itu gap-nya sulit dan kesulitannya pada kurasinya menarasikan semua objek. Tapi kalau dia dibagi dalam ruang-ruang tematik tertentu itu lebih gampang. Kurator harus memiliki referensi yang luas, bacaan yang kuat mengenai konten objek yang akan dipamerkan itu. Jadi harus memiliki bacaan yang luas mengenai objek yang akan dipamerkan itu. Nah itu yang salah satu yang membuat mungkin bisa mengundang minat-minat tertentu dari orang.
Jadi orang yang misalnya ingin tertarik tentang Ganesha, datang ke Museum Nasional, nggak perlu lihat yang lain. Saya ke ruang Ganesha aja, karena memang riset saya tentang Ganesha. Cukup gitu. Sehingga ada direction, ada guidance yang jelas, orang langsung menuju ke satu tempat. Mungkin orang sudah membaca, ini wisatawan dengan minat khusus ya istilahnya. Yang datang ke museum tujuannya untuk riset, untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Dan biasanya dia sudah punya bacaan yang cukup luas. Kemudian dia ingin melihat objek aslinya. Kemudian datang ke situ mengamati. Nah, gitu. Jadi saya juga ingin menyarankan ke teman-teman pengelola museum yang lain. Jadi pendisplayan ini kalau diletakkan secara tematik menjadi sangat bagus. Nah, di banyak museum di luar negeri itu selain mendisplay yang tetap itu, ada yang display yang tematik seperti itu berdasarkan event-event tertentu. Ya, di Amsterdam kemarin pameran tentang revolusi Indonesia. Maka yang dikeluarkan semua artefak, semua objek yang berkaitan dengan revolusi, kemudian digarap dengan kuratoria yang menarik dari berbagai perspektif. Jadi tidak semua harus didisplay seperti ini sebetulnya. Di dalam 160.000 artefak itu bisa dipilih secara tematik, dipamerkan secara periodik, sehingga nanti seperti Museum Nasional itu punya agenda. Mungkin bulan ini kita pameran ini temanya, bulan ini pameran tema ini, bulan ini pameran tema ini. Jadi setiap bulan ada pameran, selain pameran yang sudah tetap, ada pameran tematik yang digarap secara kuratorialnya secara kuat. Dengan begitu orang walaupun sudah datang ke museum akan datang lagi. Kenapa? Karena temanya beda. Sudah datang lagi, besok ingin datang lagi karena temanya beda lagi. Nah, biasanya kalau displaynya seperti ini, kalau orang pernah berkunjung situ, ya udah besok nggak mau lagi datang, udah pernah lihat gitu. Tapi kalau dibuat secara tematik reguler, maka kemungkinan orang kembali ke museum, lihat dan melihat kembali itu lebih besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Pak Margono. Pertanyaan terakhir tersebut kemudian menutup sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Namun sebelum seluruh rangkaian acara ini ditutup atau diskusi ini kemudian berakhir, seminar ini selesai, saya mohonkan untuk masing-masing narasumber untuk dapat memberikan closing statement dulu. Kemudian saya bisa kemudian menutup kegiatan pada kesempatan kali ini. Monggo barangkali dari Mas Fema dulu atau Pak Margono dulu untuk bisa memberi closing statement. Monggo Pak Margono dulu. Siap, monggo Pak Margono. Baik, jadi intinya gini, saya kira perubahan status museum menjadi BLU itu kesempatan yang bagus ya, yang baik bagi museum untuk mengembangkan museum itu sendiri, untuk membenahi tata kelola museum dari displaynya, kuratorialnya, sampai kepada pendanaan dan promosi museumnya. Semuanya itu memberi kemungkinan untuk itu, untuk dikembangkan. Dan kekuatan untuk merangkul berbagai kalangan, terutama publik yang memiliki berbagai banyak kreativitas itu perlu. Kalau perlu kreativitas di luar ruang, di ruang publik, di luar museum itu bisa diajak masuk museum sebagai event-event temporal gitu, atau tematik gitu yang bisa ditampilkan, sehingga mereka benar-benar menjadi bagian dari ekspresi publik gitu. Museum tidak hanya miliknya pemerintah, miliknya benda-benda kuno itu, tapi juga bisa menjadi bagian dari ekspresi publik dengan mengaitkan dengan tema-tema yang ada di koleksi museum itu sendiri. Jadi saya optimis kalau BLU ini dilaksanakan bisa memberi ruang yang lebih baik bagi museum, walaupun semuanya sangat tergantung pada sumber daya manusianya. Monggo Mas Femat. Ya, terima kasih
sudah diborong sama Pak Margono ini statement. Jadi kalau boleh saya hanya ini bukan statement atau apa, tapi ini saya justru ingin menyampaikan aja bahwa mudah-mudahan ini menjadi diamini teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang mendorong terlahirnya museum baru gitu ya, yang kemudian dengan semuanya baru, misalnya entah itu strateginya, entah itu kemasannya, entah itu sistemnya gitu. Walaupun secara pengelolaan kita kita memakai sistem-sistem yang memang selayaknya ada di museum-museum yang sekarang ini. Jadi museum tidak harus ada di tengah kota misalnya, tidak harus ada di dekat dengan tempat itu berada, misalnya di di titik-titik keramaian misalnya. Museum bisa aja di mana saja, misalnya bahkan museum without wall pun ada sekarang ini. Museum tanpa koleksi pun ada saat ini. Tanpa koleksi, tapi kok punya koleksi orang. Tapi dia menciptakan museum, ya, museum yang kemudian sifatnya itu virtual. Virtual namanya, tempatnya nggak ada, tapi jelas alamat websitenya misalnya. Tapi dia bisa pameran offline ketika sistem ini dibangun, dipercaya bahwa saya bisa memamerkan karya-karya yang kemudian penting gitu ya. Koleksi dari setiap para kolektor, bahkan koleksi museum, dia menjadi semacam operator. Tapi namanya museum gitu. Mungkin sampai seliar itu gitu. Jadi mungkin ini tinggal butuh ruang saja yang resmi, aman, dan lain-lain, infrastrukturnya beres. Dia akan mengkoordinasi semua pemilik barang-barang itu, kemudian ini statusnya adalah museum ini. Pameran dengan tema ini. Nah, itu salah satu menghidupkan bagaimana karya-karya yang penting itu bisa terakses oleh publik seluas-luasnya. Bahkan berpindah-pindah. Ada seorang kolektor yang mempunyai barang koleksi, itu dia hidup dari situ, bahkan dapat uang dari situ. Karena apa? Gara-gara karya koleksinya itu dikelilingkan oleh oleh program ini atau oleh operator museum virtual sebenarnya, yang dalam tanda petik hanya punya logo, hanya punya sistem, hanya punya alamat website, bahkan itu ada. Jadi dia sebagai operator, tapi dia punya nama brand museum itu. Itu sampai seperti itu. Nah, saya kemudian menginginkan tidak hanya itu, tetapi harus punya fisiknya. Mudah-mudahan Indonesia, mungkin juga Jogja gitu ya. Saya pinginnya Jogja gitu. Kita punya tempat yang sangat luas. Barangkali itu bisa dibangun di ujung sana, di ujung gunung sana, di ujung sungai sana, di pinggir sawah sana, dekat kuburan ataupun di pinggir sawah. Itu bisa dibuat museum yang kemudian itu menciptakan dampak-dampak baru pada masyarakat. Museum tidak harus ada di tingkat keramaian, asal aksesnya cukup memadai, kita bangun museum itu dengan sesuatu yang mungkin akan menutup kekurangan-kekurangan museum ini. Saya hanya ingin menyampaikan itu, mudah-mudahan kalau dari sisi saya ingin membangun museum seni rupa kontemporer yang kemudian tidak harus isinya kontemporer, tapi bagaimana ini bisa menggerakkan dari sisi apapun, termasuk ekonomi. Karena apa? Kita punya konten, kita punya aset luar biasa, seniman yang tidak habis-habisnya, seniman-seniman yang berkelas dunia, bahkan karyanya ada di koleksi di museum-museum di luar negeri. Jangan sampai anak cucu kita melihat karya-karya seniman-seniman kita itu buang uangnya ke luar negeri. Tapi kita punya sendiri, dan itu tidak kalah bagusnya, tidak kalah pentingnya untuk terus menggerakkan dari sisi seni dan budaya dan dunia permusiuman melalui edukasi terus-menerus. Terima kasih dari saya. Siap, matur nuwun Mas Pemat. Closing statement-nya memberi narasi baru. Bagaimana kemudian pengembangan museum tidak harus berada di tengah kota. Prinsip adalah aksesibilitas dari museum tersebut bisa dijangkau oleh masyarakat. Menyimpulkan kegiatan diskusi pada siang hari ini, semoga saya tidak meleset, bahwasanya yang menjadi kegelisahan beberapa tahun terakhir atau puluhan tahun terakhir kaitannya dengan museum adalah bagaimana museum kesulitan untuk menyajikan satu display yang cukup mapan terkait dengan koleksi. Dan upaya untuk mengkuratoriali
sebuah pameran atau menyusun satu kurator yang baik, kuratorial yang baik, agar dapat menyajikan satu narasi yang cukup mendalam kaitan dengan koleksi menika perlu digali, perlu kemudian diupayakan lagi sehingga tidak hanya museum dengan fasad yang saat ini ada, tapi bagaimana kemudian museum bisa merespon berbagai pengembangan zaman. Dan terakhir tadi dari Pak Margono ini yang cukup menggelitik dan harus diperhatikan semua, bagaimana museum sebagai BLU nantinya ini bisa memberi satu wacana baru tentang pengembangan museum, dan semoga ini bisa diwujudkan dari masing-masing museum, dari peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya jika ada stakeholder yang hadir barangkali bisa mendengar dan bisa mendukung keresahan-keresahan yang ada di masyarakat, terutama insan permusiuman. Matur sembah nuwun. Pak Margono matur sembah nuwun, Mas Pemat matur sembah nuwun kaitannya dengan paparan kedua narasumber kali ini. Dan sebelum mengakhiri diskusi pada kesempatan kali ini, mengakhiri seminar pada kesempatan kali ini, mohon kiranya seluruh hadirin bisa menyalakan kamera, bisa on cam sejenak, kita dapat mengabadikan momen penting, momen diskusi ini melalui tangkapan layar. Sehingga saya mengimbau sekali lagi untuk seluruh hadirin yang pada kesempatan kali ini masih berada dalam sesi diskusi hingga akhir, mohon untuk dapat menghidupkan kamera sejenak untuk kemudian kita bisa mendokumentasikan kegiatan pada kesempatan kali ini. Ya, saya hitung. Nanti akan ada 3 kali tangkapan layar. Mohon untuk tetap berada pada pose terbaiknya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan ini yang terakhir. 1, 2, 3. Matur nuwun, sekali lagi saya ucapkan kepada kedua narasumber, matur sembah nuwun Pak Margono, matur sembah nuwun Mas Pemat sudah hadir, keduanya sudah berbagi begitu banyak bagaimana kemudian museum sebagai ruang apresiasi publik ini masih perlu kerja keras, kerja panjang, kerja cerdas, kerja kolaborasi bersama dengan insan kreatif secara interdisipliner untuk membangun museum dari dalam. Begitu mengakhiri diskusi pada siang hari ini. Mohon maaf apabila dalam memandu diskusi saya pribadi, Fajar Wijanarko, banyak kekurangan, banyak salah kata. Semoga dapat dimaafkan oleh seluruh hadirin pada kesempatan kali ini. Begitu, matur sembah nuwun sekali lagi kepada kedua narasumber, kepada seluruh hadirin, dan tentunya kepada Museum Benteng Fredericburg yang menyelenggarakan diskusi ini, diskusi berkala yang bisa terus mengupdate informasi terkait dengan permuseuman. Saya tutup, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam sahabat museum, museum di hatiku, Om Santi Santi Om. Museum di hatiku. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Makasih Pak Margono, Mas Heri Pemat.